Hey people, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan salah satu film permintaan kalian yang berjudul Jakarta Undercover. Lanjut ke referensi, bahwa film ini akan menceritakan tentang kehidupan Jakarta yang begitu mengenaskan. Entah itu narkoboy, sulitnya dapat kerjaan, perlombaan duniawi, dan lain-lain. Namun di film ini akan lebih berfokus ke kehidupan seseorang yang sedang mengejar karirnya menjadi wartawan. Banyak kejadian yang dialami yang belum pernah dia temukan di Jakarta. Dan sekarang, dari semua kejadian itu dapat dia tulis menjadi sebuah artikel untuk membantu mewujudkan cita-citanya. Jadi gimanakah kelanjutannya? Bila kalian penasaran dengan story film ini, simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Story diawali oleh seorang manusia yang bernama Pras, dan dia baru terbangun karena ditelepon oleh ibunya. Pras sendiri, dia bekerja di salah satu perusahaan sebagai penulis berita dan Pras tinggal di sebuah rusun. Sehari-hari Pras harus menelpon ibunya untuk memberi kabar bagaimana keadaannya. Nulis, Bu. Di sisi lain, atasan Pras yaitu Jarwo, dia sedang berada di kantornya dan berbicara dengan salah satu karyawan untuk membicarakan Pras yang belum menyetorkan artikel untuk mereka. Pras belum kirim tulisannya. Sedangkan Pras sedang mendengarkan alat perekam yang biasa dia gunakan. Tapi alatnya tidak berbunyi karena baterainya telah habis. Ketika ingin membeli baterai, Pras bertemu dengan yang bernama Awing. Awing meminta tolong kepada Pras untuk membantunya karena Awing sedang dikejar-kejar oleh 3 orang. Mungkin mau dibeng-beng. Ketiga orang itu mengira kalau Pras adalah pacarnya Awing, sehingga Pras malah dipukuli oleh mereka sedangkan Awing pergi begitu saja. Bajunya kabur! Di sisi lain, seorang perempuan yang bernama Laura sedang berada di taksi. Laura bekerja sebagai model, dan ketika Laura sedang sesi pemotretan, tiba-tiba dia ditelepon oleh adiknya yang memberitahu bahwa ayahnya ditangkap polisi karena korupsi. Mendengar hal tersebut, Laura langsung pingsan. Kemudian Laura bertemu dengan seseorang yang bernama Sasha yang mengajaknya untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Mama San. Dan mungkin saja dia bisa membantu keuangan Laura. Ya, kalian tahu kan, Mama San itu sampingannya sebagai Lalu Mama Sian melihat tubuh Laura dan akhirnya Mama Sian tertarik dengan Laura untuk bekerja bersamanya. Tiba di minimarket, Pras membeli beberapa baterai dan sebuah minuman. Pras secara tidak sengaja bertemu dengan Laura di minimarket. Waktu melihat Laura, Pras mendapat telepon sehingga Pras harus mengangkat telepon terlebih dahulu. Jarwo menelpon Pras untuk segera menyelesaikan artikelnya agar Pras bisa mewujudkan cita-citanya menjadi seorang wartawan. Pras. Halo. Ya, halo. Majalah ini membutuhkan lo, Pras. Pagi harinya Awing datang ke rumah Pras untuk meminta maaf tentang kejadian semalam. Awalnya Pras tidak mengira kalau Awing adalah yang semalam. Pak RT 2F. Namun setelah Awing memakai wignya, Pras baru menyadari bahwa Awing adalah yang semalam. Awing meminta maaf kepada Pras dan sebagai gantinya, Awing ingin mentraktir Pras. Setelah membujuk Pras, akhirnya Pras pun memaafkan dan menyetujui ajakannya. Ya udah, minum di mana? Di sisi lain, Yoga bersama Ricky sedang mendatangi perkuliahan. Namun setelah selesai, Yoga membeberkan bahwa dosennya adalah seorang bandar narkoba. Di sini, sang dosen menyuruh Yoga diam dan ingin membuat kesepakatan dengan Yoga. Kita lakukan penawaran di tempat biasa. Oke. Sedangkan Awing, dia mengajak Pras minum di salah satu bar tempat dia bekerja, yang ternyata Awing bekerja sebagai penari latar di bar tersebut. Di saat yang bersamaan, Yoga juga berada di bar itu dan sedang berbicara dengan pemilik bar untuk menawarkan bisnisnya. Tak berselang lama, Pras mendapat telepon dari ibunya. Karena di dalam terlalu berisik, Pras pun keluar dari bar itu untuk mengangkat teleponnya. Setelah selesai, Pras melihat Yoga sedang terkapar. Awalnya Pras tidak ingin menolongnya, tapi ada seorang sopir taksi yang melihat kejadian itu. Karena takut salah paham, akhirnya Pras menolong Yoga dan membawanya ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, Pras tidak ingin mengisi formulir karena dia tidak ingin Yoga tahu bahwa Pras telah menolongnya. Kemudian Pras menjelaskan bahwa dia tidak kenal dengan Yoga. Singkatnya, di pagi hari, Pras mendatangi minimarket langganannya untuk membeli roti. Ketika Pras mendengar suara HP-nya, ternyata yang berbunyi bukan HP-nya,
melainkan punya Laura yang berada tepat di sebelahnya. Kemudian Laura menyebut Pras adalah seorang pemain film horor. Soalnya Laura melihat banyak darah di bajunya. Namun Pras menyangkalnya karena ceritanya panjang. Waktu tiba di rusun, Pras bertemu dengan Awing. Awing langsung marah kepada Pras karena pulang duluan. Kemudian Pras memberitahu bahwa dia semalam telah menolong seseorang, makanya dia pulang duluan. Di sisi lain, Yoga ternyata berpacaran dengan Laura. Yoga berkata ingin mencari orang yang telah menolongnya semalam. Dan anehnya lagi, ternyata Yoga sudah mempunyai seorang istri karena dia ditelepon oleh istrinya. Malamnya Pras kembali mendatangi supermarket itu dan berharap bertemu dengan Laura. Tak berselang lama, pegawai toko tiba-tiba memberikan nomor Laura kepada Pras. Di saat yang bersamaan, Mama San sedang bersama ibu-ibu arisannya. Tapi sesaat, ada seorang yang mencarinya, kemudian Mama San memberikan sesuatu kepada orang itu. Di sisi lain, Laura yang sedang memasak, dia ditelepon oleh adiknya karena adiknya meminta uang untuk keperluan keluarganya. Dan di saat yang bersamaan, ada seseorang yang memasukkan amplop. Waktu amplop itu diambil Laura, amplop itu bertuliskan pramugari. Setelah selesai menelpon, HP Laura berbunyi kembali dan menganggap itu adalah adiknya. Namun ternyata itu adalah Pras. Akhirnya Pras dan Laura bertemu di minimarket langganan mereka beserta orang gila di depan mereka. Ya, seperti pada umumnya betina dan pejantan yang sedang saling suka, mereka PDKT. Sesaat kemudian, tiba-tiba adik Laura menelpon kembali untuk menanyakan soal skripsi. Karena Laura sudah lupa, akhirnya Pras lah yang memberikan penjelasannya ke adiknya Laura. Singkatnya, ketika di dalam taksi, Laura merasa sangat nyaman dengan Pras. Setelah itu Laura berdandan seperti pramugari untuk seseorang yang telah membookingnya. Yang ternyata Laura bekerja sebagai, jangan bilang-bilang ya people. Jadi, Laura bekerja sebagai lantai. Pagi harinya Ricky meminta maaf kepada Yoga karena tidak bisa menolongnya saat Yoga terkapar. Kemudian Yoga menyuruh Ricky untuk mengurusi lagi bar untuk mencari seseorang yang telah menolongnya. Pemilik bar itu sedang berbicara dengan Awing dan tak berselang lama Yoga datang dengan Ricky. Yoga memberitahu kepada pemilik bar bahwa dia sedang mencari seseorang yang sudah menolongnya. Mendengar hal itu, Awing langsung memberitahu siapa yang menolong Yoga. Di sisi lain, Pras dan Laura kembali bertemu di minimarket. Singkatnya, Pras bercerita tentang pekerjaannya yang selama ini dia idam-idamkan. Ketika bercerita, ada dua orang wanita yang mengajak Laura untuk berfoto bersama. Mbak Laura ya? Iya. Pras menyadari bahwa Laura adalah seorang artis makanya Pras langsung bahagia. Setelah foto-foto, Laura menasihati Pras untuk mengejar cita-citanya. Waktu mereka saling pandang, dan ketika Pras ingin mencium Laura, tiba-tiba HP Pras berbunyi dan Pras berkata, Bangsat kau. Yang ternyata telepon itu berasal dari ibunya Pras. Tiba di rusun, Pras merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Pras langsung melihat Yoga. Kemudian Pras bertanya tentang keadaan Yoga dan sekarang Yoga mempercayai bahwa Pras lah orang yang dia cari. Tak berselang lama Awing berkata bahwa dia tidak jadi ditembak oleh Yoga. Karena sebelumnya jika Awing berbohong, maka Yoga akan menembaknya. Di sini Yoga menganggap mereka adalah teman baru Yoga. Di sisi lain, Laura mengingat kedekatannya dengan Pras yang semakin hari semakin dekat. Waktu lagi mandi, Laura sempat menyesali pekerjaannya menjadi PL. Malamnya Awing dan Pras ingin mendatangi pesta yang diadakan oleh Yoga. Tiba di pesta, Pras dan Awing bertemu dengan Yoga dan Ricky. Acara ini dibuat untuk rasa berterima kasih kepada Pras karena Pras sudah menolong Yoga. Kemudian mereka makan sushi di atas tubuh wanita, yaitu dengan cara memakannya langsung dari tubuh wanita tersebut. Dan untuk pertama kalinya Pras menyadari ada cara makan sushi yang tidak biasa. Untuk pertama kalinya juga Pras mengetahui wajah-wajah Jakarta yang sebelumnya tidak pernah dia ketahui. Pras mulai menulis artikel tentang keseharian Yoga bersama Ricky, bahkan Awing dengan dunianya. Pras menuliskan artikel yang berjudul Jakarta Undercover. Namun Pras masih butuh banyak lagi bahan untuk menjadikannya sebuah artikel. Kemudian Yoga bertanya kepada Pras, kenapa Pras mau menolong Yoga? Pras menceritakan kejadian yang dialami pada waktu itu. Mendengar cerita Pras, di sini Yoga sedikit kecewa, tapi Yoga tetap berterima kasih kepada Pras. Dan kenapa Pras tidak mengisi formulir? Pras menjawab bahwa Pras menolong Yoga tanpa meminta imbalan sedikit pun. Terus kenapa lo nggak isi format itu? Harus ikhlas aja sih, Kak. Ketika Pras dan Awing ingin kembali ke rusun, Pras meninggalkan Awing karena Awing mabuk reseh. Awing sempat mengingatkan Pras bahwa mereka sudah masuk ke dunianya Yoga, jadi mereka harus menjaga kepercayaan Yoga. Lo tuh ngaceng ya? Gue tuh masih normal.
Pagi harinya Awing masuk ke kamar Pras untuk membersihkan kamar Pras. Di sisi lain Laura mendapat pesan bahwa Pras sudah menunggunya di supermarket. Ketika ingin keluar kamar, Laura bertemu dengan Yoga. Yang akhirnya Laura membohongi Yoga bahwa Laura ingin mencuci baju. Yoga bertanya bagaimana keadaan orang tua Laura. Laura menjawab bahwa ibunya sakit-sakitan sedangkan ayahnya di penjara. Setelah itu mereka sementara Pras dia sedang menunggu kedatangan Laura di minimarket langganan mereka. Setelah selesai ketemu dengan Yoga, Laura langsung menemui Pras. Waktu mereka berdua bertemu, di sini Pras berusaha menghibur Laura dengan gombalannya. Lo tuh gak jelek. Di sisi lain, Yoga bercerita kepada Ricky bahwa dia nyaman dengan kehadiran Laura di sampingnya. Bahkan Yoga terus berusaha untuk mengeluarkan Laura dari Mama San, karena Laura bekerja untuk Mama San. Tapi Mama San tak semudah itu untuk melepaskan Laura, karena Mama San banyak melihat sebuah investasi. Namun Yoga masih terus membujuk Mama San untuk melepaskan Laura, bahkan berapapun harganya. Sedangkan Pras, dia mendatangi Awing yang sedang santuy. Pras mengajak Awing untuk menghadiri pesta yang dibuat oleh Yoga lagi. Pras bertanya kepada Awing tentang pesta yang dibuat oleh Yoga. Itu King of Party-nya Jakarta. Singkatnya, Awing memberitahu kepada Pras bahwa Yoga adalah King of Party Jakarta. Dan Yoga mengadakan acara itu berdua dengan Mama San. Kini, Pras sudah mempunyai bahan untuk artikelnya yang dia buat. Di sisi lain, Yoga dan Ricky masih mencari banyak uang untuk pestanya. Ricky sempat menasihati Yoga untuk tidak membuat pesta sering-sering karena dapat mengganggu bisnis mereka. Tapi Yoga tetap saja keras kepala. Tiba di pesta, Awing memberitahu bahwa ada seseorang pelayan yang sedang transaksi narkoba. Ketika Ricky ingin mengajak Pras dan Awing bergabung bersama Yoga, Pras harus mengangkat telepon dari ibunya terlebih dahulu. Kemudian Ricky menemui Yoga untuk memberitahu bahwa pestanya aman. Di sisi lain, Pras bertemu pelayan yang bernama Meta. Sambil mengaktifkan alat perekam, Pras mulai bertanya kepada Meta bahwa Pras ingin tahu siapa itu Mama San. Dan menurut Meta, Mama San adalah bosnya. Jadi bos tidak turun di pesta ini, hanya anak buahnya saja. Lalu Meta menjelaskan bahwa Mama San adalah orang yang menyiapkan wanita penghibur untuk pestanya Yoga. Setelah itu Pras menemui Laura di minimarket. Pras melihat memar di pelipis Laura yang kemudian Laura menyuruh Pras untuk membantunya mengkompres memarnya. Menurut Laura, dia terjatuh dari kamar mandi sehingga menyebabkan memar. Kemudian Pras menghibur Laura agar Laura ceria. Mungkin Pras mulai ada rasa sama Laura sehingga mereka saling berciuman. Bersih kan? Kelihatan nggak? Tapi semua itu hanya mimpi. Pras terbangun karena ada Awing di sampingnya. Astagfirullahaladzim. Jorok banget deh, suka. Sekarang Pras menyadari bahwa peran Mama San adalah penyedia wanita-wanita penghibur. Kemudian Pras menghidupkan alat perekam untuk merekam pembicaraan mereka. Singkatnya, Awing berkata bahwa Mama San adalah penjual jasa kelas atas di Jakarta. Bahkan, Mama San bisa mewujudkan apapun yang diinginkan pelanggannya, asal ada duitnya. Setelah itu, Pras kembali menulis artikelnya setelah mendapat informasi dari Awing. Waktu artikelnya selesai, Pras menemui Jarwo untuk memberikan artikel tersebut agar bisa diterbitkan. Awalnya Jarwo menolaknya karena artikel tidak sesuai yang dia inginkan. Sampai akhirnya Pras meninggalkan Jarwo, tapi dia juga meninggalkan flashdisk tersebut. Dan berharap Jarwo membaca artikel yang dia tulis. Hidup segan, mati nggak mau. Tapi coba dibaca dulu, jangan langsung nolak. Di sisi lain Yoga menemui Laura, dan menurut Laura, Yoga sudah mengirimkan uang untuk adiknya Laura. Laura tidak mengira kalau Yoga bersikap seperti itu, tapi Yoga berkata bahwa ada seseorang yang sudah mengajarinya untuk saling tolong-menolong. Ketika Yoga mencium pelipis Laura, Laura merasa kesakitan dan setelah Yoga melihatnya, Yoga mendatangi orang yang membuat Laura terluka dan langsung memukulnya. Di sisi lain, Awing mengajak Pras mendatangi pesta yang dibuat kembali oleh Yoga. Tiba di lokasi pesta, Awing dan Pras diberikan earphone untuk mendengarkan musiknya. Lalu mereka bertemu dengan Ricky. Ricky mengajak mereka untuk menikmati pestanya. Pras juga dikenalkan oleh seseorang pelayan yang bernama Sasha. Nama panjangnya Sasha Mirjani. Pras dan Sasha sudah disiapkan kamar untuk kentuk. Namun sebelum itu, Pras ingin mencari informasi dari Sasha. Kemudian Sasha bercerita bahwa tidak semua orang bisa berkencan dengannya karena tarifnya mahal. Soalnya di dunia nyatanya aja juga mahal, cok. Lalu Sasha memberitahu bahwa semua ini berkat Mama San karena Sasha adalah barang jualannya.
dan tarifnya sekitar 500 juta. Tapi anehnya Sasha harus mengembalikan duit itu beserta bunganya. Kemudian Sasha memohon Pras untuk memakainya agar Sasha bisa mendapatkan uang tersebut. Ketika Ricky memberitahu Yoga bahwa kliennya berkhianat, di sini Yoga belum percaya apa yang dikatakan oleh Ricky dan balik memarahi Ricky karena mengurusi urusannya. Anjing, lu dengerin gua, ya. Tak berselang lama, Pras datang yang kemudian Yoga menyuruhnya untuk berkata bahwa dia adalah temannya. Lu bilang sama dia. Lo teman gue. Setelah pesta itu, Pras dan Awing makan di salah satu restoran pedalaman gang terpencil yang sering disambangi bocah-bocah kosan. Mantap. Di sini Awing berkata bahwa dari kecil Awing sangat senang menari, sampai akhirnya mengikuti ajang nari. Tapi sialnya, dia tidak pernah menang. Mungkin ikut UFC barangkali bisa menang Awing. Jadi menurut Awing, yang menang itu bukanlah hasil asli, melainkan nyogok ke panitia penyelenggara, dan akhirnya Awing menjadi seperti ini. Awing juga memberitahu bahwa hidup di Jakarta ini keras karena banyak orang yang mengorbankan persahabatan demi kepentingan sendiri. Sebelumnya, Pras sudah menemui Jarwo. Menurut Jarwo, artikel milik Pras bagus dan siap untuk diterbitkan. Tapi ada satu syarat bahwa ada seseorang pejabat yang mengajak Pras bertemu. Tak berselang lama, Jarwo kembali menelpon bahwa Pras harus berpakaian rapi ketika bertemu dengan pejabat. Kemudian Awing mengajak Pras untuk membeli jas. Sambil maraton, Pras kembali mengingat perkataan yang pernah Awing katakan bahwa mereka harus menjaga kepercayaan Yoga, jadi tidak boleh berkhianat. Begitupun dengan apa yang pernah Yoga katakan. Akibat hal itu, Pras langsung mendatangi kantor untuk mengambil flash disknya agar tidak jadi diterbitkan. Tak berselang lama Jarwo datang. Pras memohon untuk tidak menerbitkan artikelnya yang berjudul Jakarta Undercover. Namun Jarwo tidak bisa menolongnya karena artikelnya ingin diterbitkan. Pras terus memohon ke Jarwo, namun hal itu sia-sia. Karena bila Jarwo menggagalkan artikelnya, maka Jarwo akan dipecat oleh atasannya. Gue bingung sama lo, tau gak? Kalau gue dipecat, anak-anak gue makan apa, Pras? Merasa kecewa, Pras mendatangi minimarket untuk menghilangkan stresnya. Dan akhirnya artikel Jakarta Undercover sudah terbit dan terjual bebas di mana saja. Di sisi lain, Ricky memberitahu artikel itu kepada Yoga agar Yoga tahu tentang ini. Di saat yang bersamaan, Mama San masih menghadiri acara sekolah paling dasar yaitu TK. Kemudian orang-orang yang sudah booking kepada Mama San tiba-tiba meng-cancel bookingannya karena keadaan masih terlalu gawat. Pagi harinya ketika Pras ingin mencari artikelnya sudah habis terjual. Di saat yang bersamaan ketika Awing sedang membereskan kamar Pras, Awing sempat melihat laptop milik Pras dan beberapa rekaman suara. Karena penasaran, Awing mencoba membaca dan mendengarkan rekaman itu. Sedangkan Yoga dan Ricky sedang mencari tempat tinggal Pras. Waktu Awing ingin membuang sampah, Awing mengetahui kedatangan Yoga. Namun Yoga juga melihat keberadaan Awing. Ketika Awing ingin menyembunyikan laptop milik Pras, Ricky sudah terlebih dahulu menemuinya. Kemudian Pras tiba di kamarnya dan melihat laptopnya sudah tidak ada. Ketika keluar kamar, Yoga sudah menunggunya di depan sambil memberikan sebuah majalah. Singkatnya, Yoga memberitahu bahwa ayahnya Ricky dulunya adalah tangan kanannya ayahnya Yoga, dan Ricky juga berjanji untuk menjaga Yoga. Jadi Ricky akan melakukan apa saja untuk menjaga Yoga. Kemudian Yoga menjelaskan bahwa ada seseorang yang sudah berkhianat kepadanya, dan orang itu adalah teman baru Yoga. Namun menurut Yoga, orang yang berinisial MK sudah terkena ganjarannya. Di sini Yoga juga berterima kasih kepada Pras karena sudah menjadi kepercayaannya. Setelah itu Pras mencari Awing, namun Awing tidak ada di kamarnya. Akhirnya Pras menemui Awing di atas rusun yang sedang memegangi laptopnya. Awing mengalami luka memar di bagian mukanya. Kemudian Awing berkata kalau Pras sudah jahat kepadanya karena artikelnya sudah menyakiti banyak orang. Kamu tuh spesial buat aku. Pras pun langsung menenangkan Awing. Di sisi lain, Mama San memberitahu kepada para wanita bahwa sementara ini bisnis ditutup karena semua klien takut terciduk. Namun ada salah satu klien yang berani membooking Laura dan dia seorang pejabat yang bernama Agus Darmono. Di saat yang bersamaan, Pras sudah siap untuk bertemu dengan pejabat yang dimana pejabat itu adalah Agus Darmono juga. Sebelumnya Pras berterima kasih kepada Awing karena telah membantunya. Kemudian Awing memberitahu nama aslinya, yaitu Fajar. Yalah Fajar, cucok deh. Tiba di rumah Agus, Laura langsung melakukan pekerjaannya. Kemudian Agus mengikat tangan Laura dan langsung apa hayo? Tulis di kolom komentar wahai people. Di saat yang bersamaan Pras tiba di rumah Agus dan ingin bertemu dengannya. Namun Pras disuruh menunggu terlebih dahulu. Pras mendengar teriakan wanita dan ketika ingin mendekatinya, Pras dilarang oleh bawahan Agus.
Di sini Agus kentuk sambil menyiksa Laura, dan singkatnya setelah selesai, barulah Agus mendatangi Pras. Di sela-sela itu Laura menelpon Yoga, namun Laura sudah tidak mampu berbicara lagi. Yoga yang mendapat telepon dari Laura langsung mencari keberadaannya bersama Ricky. Akhirnya Pras bertemu dengan Agus Darmono. Agus berkata bahwa pemerintah akan membangun kereta cepat dan menurutnya, pemerintah juga harus membuatkan jalan di daerah-daerah yang terpencil. Tak berselang lama Yoga dan Ricky masuk ke rumah itu. Pras kaget dengan kedatangan Yoga dan Ricky. Ketika Yoga ingin menembak Agus, Yoga dihalangi oleh Pras. Tak berselang lama Laura turun dari tangga sambil merintih kesakitan, soalnya mainnya kasar. Pras langsung mendekati Laura, sedangkan Yoga, dia menyadari bahwa Pras kenal dengan Laura. Agus berkata bahwa Pras lah yang menulis artikel Jakarta Undercover. Kini Yoga dan Ricky sudah mengetahui orang yang menulis artikel itu, yang ternyata ini sudah direncanakan oleh Agus untuk mempertemukan mereka semua. Kemudian Pras menghajar Agus sambil memaki-makinya. Lalu Yoga menarik Pras dan bertanya bahwa inisial MK itu ternyata Pras. Dan sejak awal, Ricky sudah curiga kepada Pras bahwa dialah pengkhianatnya. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa ada seseorang pejabat yang tewas tertembak. Di sisi lain, orang gila itu berpakaian rapi namun tidak memakai celana, hanya celana dalam. Ya, namanya orang gila, bebaslah, dan tak lupa menyewa barongsai. Di saat yang bersamaan, Pras sedang menyendiri di salah satu lapuan. Di sisi lain, Laura bersama Yoga sedang mengobrol tentang Pras. Karena selama ini Laura hidup terpaksa dengan Yoga, namun cuman karena Pras Laura bisa jadi dirinya sendiri. Yoga juga bercerita bahwa dari dulu hingga sekarang selalu ada pengkhianat, dan Pras lah salah satunya. Namun Laura menyangkal karena Yoga telah berkhianat kepada istrinya. Keesokan harinya Mama San memberikan sebuah amplop yang berisikan orang yang sudah membokingnya. Malamnya Laura mendatangi orang itu yang ternyata orang itu adalah Pras. Pras selama ini menghubunginya, namun tak ada jawaban. Dan inilah salah satu cara agar Pras bisa bertemu dengan Laura. Pras melakukan ini karena Pras menyukai Laura dan ingin bertemu dengan Laura. Laura menghindari Pras karena dia nggak pantas dengan Pras. Di sini Laura memulai pekerjaannya karena ingin profesional. Kemudian Pras memeluk Laura dan berkata kalau selama ini kangen kepadanya. Dan tamat. Oke, seperti itulah story dari film Jakarta Undercover. Dan bagi kalian yang ingin filmnya diceritakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam goibe. And stay on my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.